Polonang Radedo Amanginang. Jadi songoniman non di acara adong do dihitan non dung sidung marjamita songona pakungu pilihan keluarga tak pernah demai saluhutna. Jadi songonima Amanginang ta mulai ma acara ta mare demeta. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita awali ibadah ini, amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami Maha Pengasih, sungguh Engkau mengasihi kami yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh hidup yang kekal, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita mendengarkan liturgi anak-anak dan juga keluarga, begitu juga Amanginang di rumah. Biarlah kita saat ini mempersiapkan anak kita atau yang dewasa untuk maliturgi.
tes tes. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Demikianlah liturgi keluarga. Selanjutnya kita akan liturgis responsoria tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk salib. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita bernyanyi sambil mempersiapkan penyalahan lilin. Kita bernyanyi. Orgina
Silakan duduk, nominal. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Natal keluarga bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan di dalam kebersamaan kita, keakraban kita bersama keluarga. Kita mau memberikan waktu kita untuk bersama-sama merasakan sukacita, damai Natal di dalam keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan dalam Natal keluarga ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 68. Injil Lukas pasal 1 ayat 68. Saya akan bacakan bagi kita, beginilah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Saya bacakan sekali lagi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa kata melawat itu adalah kata yang tidak asing, terlebih di dalam bidang kesehatan atau rumah sakit. Kata melawat seringkali dijadikan atau yang paling sering kita dengar adalah kata membesuk, mengunjungi. Dan istilah ini juga tidak asing ketika program-program gereja, terlebih dalam Dewan Diakonia, digunakan kata melawat. Dalam bahasa aslinya, melawat menggunakan kata epistekomai, yang artinya datang berkunjung dan menolong. Saya ulangi, kata melawat dalam bahasa aslinya disebut epistekomai, yang artinya adalah datang berkunjung dan menolong. Artinya tidak hanya datang, tidak hanya berkunjung, tetapi di dalam pelawatan itu ada satu hal yang sangat penting, bahwa ada usaha, ada upaya untuk melakukan sesuatu, untuk menolong. Dan inilah yang menjadi pujian dari Zakaria. Ketika Zakaria menyadari bahwa anaknya Yohanes Pembaptis yang diberikan oleh Allah, maka keluarlah ucapan bahwa Allah telah melawat umatnya. Artinya bahwa di dalam kacamata iman Zakaria, Tuhan datang berkunjung dan menolong umat manusia. Ungkapan ini sangat penting kita ucapkan dalam kesungguhan iman,
Karena kita harus melihat amang-inang, terlebih dalam kondisi yang kita alami selama 2 tahun ini, yang tidak ada kepastian. Bahkan ada yang mulai menyaksikan dan bertanya, kalau memang Tuhan itu sangat baik, tetapi kenapa justru yang sering kita alami adalah hal-hal yang tidak baik. Ungkapan melawat ini juga penting bagi orang yang sebenarnya sudah kehilangan pengharapan, atau yang sudah frustasi, putus asa, sudah mentok. Dan ungkapan iman Zakaria ini juga menjadi ungkapan iman orang percaya. Ketika manusia berkata tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ketika manusia berkata di dalam hatinya bahwa segala sesuatu sudah mentok atau sudah tidak ada lagi jalan keluar, maka seperti yang dinyatakan oleh Zakaria, bahwa bagi Allah dan Allah itu sendiri sedang melawat umatnya. Dengan kata lain, bisa saja orang menjadi bimbang, menjadi mengsangsikan akan kasih setia Tuhan, terlebih segala persoalan dan pandemik yang kita alami COVID-19 ini. Ada yang kehilangan dari tengah-tengah keluarga kita, ada yang kesulitan dari berbagai macam bidang. Bisa juga ada yang mengatakan bahwa sepertinya tidak ada lagi jalan. Namun firman Allah ingin memberikan satu kepastian, apapun yang kita alami, sukacita api Natal ini ingin memberikan jaminan, memberikan satu kepastian dan pegangan bagi umatnya, yaitu Allah tetap melawat umatnya. Itulah yang mampu dilihat oleh Zakaria. Karena apa? Karena memang seringkali kita mencari sesuatu kepastian, mencari damai, terlebih mencari keselamatan sang juru selamat itu, tapi kita mencarinya kemana? Maksudnya adalah semua orang ingin ada jaminan tentang kepastian itu. Tapi persoalannya adalah dalam firman Tuhan, terlebih ketika kita mendengarkan liturgi yang baru saja dibacakan oleh keluarga, sangat jelas bahwa manusia mencarinya ke tempat yang salah. Artinya Allah telah melawat umatnya, Allah telah mengulurkan tangannya, Allah pasti memberikan pertolongan, Allah pasti bersama dengan umat. Namun dia sudah lahir, Mesias itu sudah datang, tapi jangan-jangan walaupun dia sudah datang, kita belum menemukannya. Walaupun dia lahir, kita belum mendapatkannya. Kenapa? Karena kita mencarinya di tempat yang salah. Sederhana, dari firman Tuhan dikatakan, ketika 3 orang Majus mengetahui lahirnya seorang raja, yang mereka datangi terlebih dahulu adalah istana. Karena memang itu yang paling sesuai dengan pikiran manusia. Mencari damai, keselamatan atau juru selamat itu secara logika manusia justru ke tempat yang ternyata bukan di situ. 3 orang Majus terlebih dahulu datang ke istana Herodes. Sang Mesias itu udah lahir, sang juru selamat itu udah lahir. Dan itulah yang mau dinyatakan kepada kita juga, jangan-jangan kita pun mencarinya ke tempat yang salah. Bahwa
sebenarnya Tuhan sudah datang. Dia sudah melawat umatnya, dia sudah lahir di tengah-tengah dunia kita. Sehingga di manakah justru kita mencari dia? Dan melalui firman Tuhan, mari Amang Inang, terlebih dalam Natal keluarga ini, kita hadirkan atau kita temukan Sang Kristus itu terlebih dahulu di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan kata lain, bergandengan tangan di dalam menghadapi berbagai hal, ada satu pegangan bahwa Allah akan terus bersama dengan kita. Allah akan melawat umatnya. Allah akan memberikan pertolongan. Keluarga yang terus bergumul, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seringkali atau kemarin waktu saya dengan pendeta resort beli buku di BPK, saya melihat ada satu buku harganya murah, tetapi justru di situ yang saya lihat buku itu sangat banyak sekali, padahal harganya murah. Judulnya adalah Keluarga yang Bergandengan Tangan, tapi sepertinya tidak ada yang membelinya. Namun buku-buku tebal, buku-buku para filsuf, buku-buku penuh dengan hal-hal yang sulit, walaupun mahal tetapi begitu laku. Betul, itu bukan indikasi, tetapi dilihat dari sana, jangan-jangan memang keluarga kita juga sedang mengalami krisis. Jangan-jangan memang di tengah-tengah keluarga kita ada satu krisis, ada satu yang tidak beres di dalamnya. Tetapi terpujilah Tuhan, seperti ucapan Zakaria, dia sudah lahir, dan marilah itu lahir terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kita. Kita sering mendengar berita, Mang Inang, seorang anak yang memukul ayah dan ibunya, atau seorang ayah dan ibu yang berkelahi sampai ada salah satu yang bunuh diri, dan berbagai macam persoalan keluarga yang kita tahu begitu banyak dalam media sosial yang dipertontonkan. Tetapi itu menjadi kenyataan fakta bahwa jangan-jangan juga keluarga kekristenan ikut dalam krisis itu. Sehingga mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama di dalam keluarga merasakan bahwa Allah juga melawat, Allah juga telah lahir, Allah juga ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan seperti ungkapan Zakaria, bersama-sama kita berkata, terpujilah Tuhan karena Dia melawat umatnya. Bagi yang tidak ada pengharapan, bagi Allah masih ada sesuatu jalan. Bagi yang berpikir sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tapi Allah melawat umatnya, berarti ada kepastian. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika manusia berkata sudah mentok, sudah tidak tertolong, sudah the end, tamat, tapi bagi Allah segala sesuatu masih ada jalan. Karena apa? Firman Allah menjamin, menegaskan, Dia melawat umatnya. Epistekomai, Allah berkunjung ke keluarga kita, tapi bukan hanya berkunjung, karena kita yakin Dia juga datang dan pasti menolong umatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami, menjamin kami bahwa Tuhan melawat kami,
Tuhan datang di dalam setiap keluarga kami. Dan Tuhan tidak hanya sekedar datang, tetapi Tuhan memberikan pertolongan apapun yang menjadi pergumulan dari keluarga kami masing-masing. Itulah pengharapan kami, seperti Zakaria yang mengungkapkan puji-pujian karena perbuatan Tuhan yang telah terbukti. Itu juga yang menjadi ungkapan iman kami. Terpujilah Engkau, Allah yang melawat kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kehidupan kami di dalam perjuangan, keuletan, keteguhan, karena kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan pada saat ini di dalam ibadah keluarga, kami bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Engkau telah lahir, dan biarlah Bapa kelahiranmu menjadi semangat yang baru, kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kedamaian di dalam keluarga kami. Terpujilah namamu, di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Deta. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita doa syafaat, kami persilahkan bagi kita masing-masing yang ada di tempat ini maupun di rumah untuk melakukan doa syafaat pribadi sebelum kita bergabung di dalam doa syafaat bersama. Kami berikan waktu sejenak. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, sumber kekuatan, kami sungguh bersyukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tak pernah Engkau berhenti menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan kebesaran kuasa-Mu dalam memberikan kami perlindungan, memberikan kami penyertaan, dan senantiasa menegakkan pengharapan kami. Banyak hal telah kami lewati, kurang lebih 1 tahun ini Tuhan,
ada banyak suka dan duka telah kami lewati. Tapi kami selalu melihat Engkau selalu hadir bersama-sama kami, melawat kami, dan memberikan kami pertolongan saat kami butuh tempat untuk mengadu, tempat untuk bersandar, tempat untuk meyakinkan hati, meyakinkan diri bahwa segala sesuatunya akan baik kemudian. Demikian jugalah kami berharap hingga hari ini, sebagaimana hamba-Mu Zakaria telah mengumandangkan puji-pujian yang menunjukkan keyakinan hatinya bahwa Engkau selalu hadir melawat dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Biarlah Tuhan di perjalanan hidup ini, di tengah banyaknya hal yang harus kami lewati, yang entah sampai kapan, biarlah kami tetap di dalam keyakinan dan pengharapan bahwa segala sesuatunya berada di dalam kekuasaan-Mu. Demikianlah seterusnya pengharapan kami hingga harinya nanti kami usai bekerja di dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang lemah, tapi tetap kami di dalam iman yang kuat, di dalam kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami mengalami kesulitan yang paling berat. Di malam Natal keluarga ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga maupun keluarga. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, melawat dan memberi kami pertolongan, supaya dalam apapun yang kami hadapi, kami tetap teguh, berjalan ke depan, kuat di dalam pengharapan kami, dan teguh di dalam iman, supaya apapun yang menghadang kami tidak membuat kami menjadi lemah dan tidak mempengaruhi kami untuk berbalik arah dan meninggalkan Engkau. Terutama Tuhan, manakala kami ingat COVID-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. Di dalam kegamangan, di dalam kekhawatiran, diliputi ketakutan, kami berjalan, kami beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami. Dalam persekutuan di gereja, di dalam pekerjaan kami masing-masing, dan juga di dalam pergaulan lingkungan sosial. Walaupun di dalam kekhawatiran, tapi kami percaya Tuhan, sepanjang kami taat dalam protokol kesehatan, Tuhan akan menjaga kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Maka ajar kami ya Bapa, untuk menjadi pribadi yang taat dan setia, yang tidak egois hanya memikirkan diri sendiri, tapi kami mampu mendatangkan kehidupan dan sukacita, tidak hanya untuk kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami. Beri kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami tidak hanya berpaku pada pikiran kami sendiri, tapi tuntunan Roh-Mu senantiasa memampukan kami untuk mengenal dan mengetahui yang jauh lebih baik daripada apa yang kami pikirkan baik. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, dimanapun saat ini tengah mengadakan ibadah. Kami percaya Engkau senantiasa melawat mereka, memberi mereka kesehatan, menjaga mereka baik siang maupun malam, memberkati setiap pekerjaan mereka, bahkan meneguhkan iman pengharapannya di tengah banyaknya cobaan, terutama pengaruh pandemik ini yang begitu mendatangkan kekalutan di tengah keluarga, dalam masalah ekonomi, di tengah pekerjaan yang sulit untuk diraih. Tapi kami percaya Engkau senantiasa menguatkan harapan setiap orang, bahwa pada waktunya nanti Engkau
akan mendatangkan yang terbaik dari yang hari ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini juga merindukan uluran tangan-Mu, lawatan-Mu, pertolongan-Mu. Saat ini yang terbaring di rumah sakit maupun dalam perawatan di rumah, kami percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa akan sanggup mengurapi mereka, mengangkat segala penyakit, memberi mereka kesembuhan, supaya mereka Tuhan bertambah sukacitanya dalam menjalani hari, terutama melayani Engkau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan tengah berduka dikarenakan kehilangan orang-orang terkasih. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Penghibur, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jangan biarkan mereka berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan biarkan mereka hilang semangat hidupnya. Tapi biarlah mereka senantiasa memuji-muji nama-Mu, bahkan meyakini Engkau hadir di tengah duka cita. Kami serahkan Tuhan seluruh para hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini tengah melayani. Biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu senantiasa menjaga, memelihara kehidupannya, menambahkan semangat pelayanannya, supaya setiap hamba-Mu memberikan pelayanan yang terbaik dari yang sebelumnya. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Hari-hari ini kami boleh jalani dengan damai yang berasal daripada-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami sungguh kasihi, salam dan selamat hari Natal di tengah-tengah keluarga kita. Sebagaimana telah kita himbau di dalam warta gereja kita, dalam acara Natal keluarga, mungkin ada yang boleh kita berikan sebagai tanda kasih untuk menyemangati anak-anak kita sepanjang tahun untuk menyongsong tahun yang akan datang. Paling tidak kita boleh memeluk atau mencium anak kita, kalaupun mungkin kita tidak mempersiapkan, tapi bagi yang sudah mempersiapkan di keluarga masing-masing, kami memberikan waktu si anak datang kepada orang tuanya dan orang tuanya berdiri untuk menyambut kedatangan anak, sujud di hadapan kita sebagai orang tua. Silakan Amang, Inang, molodong laboi patupaumu, tadanilas teroham, mangalehon semangat, marhite hata, marhite papahenam, tu yanak kota, diganuk keluarga. Arang dupe, Caca, ada Gita, oke, yang pendeta berdiri, si Gita mau datang, ya serentak, kalau masih ada, ya, berdiri. Sudema, ditongani bagas nabiat teh. Ya, silakan. Baik. Ya, semua kita bersalaman. Sudema di jalan di Jabuan.
Semua bersalaman yang di rumah ini. Iya. Keliling semua. Ayo berdiri. Sudah hita. Hita petok. Kita napung di son. Soni manang ditongani bagas nabi. Sahat matu kita. Tonga-tongani keluarga ta. Nang roh melawat. Mengibati kita. Tuhan telah melawat umatnya. Oh, manang. Oke. Baik. Ya. Ini datang bapaknya, mama. Apa ini? Halo, cantik ini. Ya, si kembar saya udah pulang. Ini ke rumah punya. Ayo Caca. Semua kita berdiri. Ayo, berdiri. Ya. Sudah masih jalanan. Hidup. Iya. Baik. Sudah ya. Mama. Mau lihat mah di hatta. Mau lihat ngarongaka. Na minum anomai. Mana sekaligus marsipanganon anomai. Jolo tak tutup majo acara keluarga. Marhite-hite, ede, laus taparade, tapasahama, peliata, akamang kainang, masing-masing sebagai ungkapan syukur, ya, sebagai ucapan terima kasih bahwa Tuhan Allah benar telah melawat keluarga kita, melawat jemaat kita, HKIP Perumnas Tangerang, Resort Perumnas Tangerang. Kita bernyanyi. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat Natal bagi kita dan juga jemaat di rumah yang merayakan Natal keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.